Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Hari ini kabarnya bagaimana anak-anak? Sehat semuakah semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kok semuanya pada nunduk ya? Kenapa ya? Manusia ini ya. Nah itu udah senyum itu ya. Si Dora sudah senyum ya. Terus kok ini kenapa Ani? Ani kenapa Ani? Iya, begitu kan cantik ya Ani ya. Ya alhamdulillah. Wah senyumnya manis loh. Bentar ya, saya absensi dulu. Kira-kira ini enggak masuk siapa anak-anak ya? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Anfil, dipimpin ya, Anfil ya. Inge Bu. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah doa dimulai. Selesai. Ya, jadi kita awali dengan doa. Semoga nanti ilmu yang kita dapat bermanfaat anak-anak ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita belajar selanjutnya, agar kita punya rasa nasionalisme ya, kita cinta terhadap tanah air dan bangsa, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung 1, 2 proklamasi setia berpegang Pancasila dasar rakyat adil makmur santosa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hafal ya? Wow. Untuk lebih semangatnya biar kita naik ya, kita nyanyikan yel-yel dulu di kelas 4 ini ya. Tirukan Bu Hari nanti ya. Ya, dulu. Kelas 4. Semangat, kompak, aku bisa. Yes, yes, yes. Begitu ya. Yuk, silakan. Ya, 1, 2, 3. Kelas 4. Semangat, Semangat, kompak, aku bisa. Aku bisa. Yes, 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 yes. Ya. Iya, kompak semuanya ya. Tadi pagi sebelum kita datang ke sekolah, ada yang naik mobil ya? Apa berjalan? Apa diantar sama Bapak Ibu? Kira-kira apa yang kalian datang? Biar sehat. Jalan kaki biar sehat. Oh, jalan kaki ya. Dekat berarti rumahnya ya. Ya. Dekat, Bu. Jadi saat berjalan kaki tadi itu pasti kalian menemukan di sebelah kita itu ya. Itu ada perempatan yang simbolnya seperti ini ya. Ini ada perempatan. Ini ya. Di simbol adalah perempatan. Contoh dari simbol lalu lintasnya anak-anak ya. Tampak enggak ini? Tampak enggak? Kabur ya ini. Ini adalah simbol perempatan. Kita harus berhati-hati sebelum kita menyeberang jalan ya. Tengok kanan, tengok kiri agar kita selamat ya. Banyak sekali ya simbol-simbol lalu lintas itu yang harus kita taati. Kalau di desa ya cuma sedikit ya. Mungkin kalau di kota kita banyak menemui berbagai macam simbol lalu lintas itu anak-anak. Misalkan selain perempatan ada seperti ini. Ini adalah simbol dilarang masuk. Nah, ini ada simbol rawan tebing longsor. Jadi kalau kalian itu berjalan di
jalur tengah-tengah hutan tuh misalkan ada tebing ya, itu pasti ada tanda seperti ini. Ada lagi yaitu ini P yang dicoret ini ya, artinya dilarang parkir. Jadi yang dicoret-coret itu artinya dilarang, anak-anak ya. Ada lagi di sini adalah simbol S yang dicoret. Nah, artinya adalah S itu stop ya, artinya stop. Jadi dilarang berhenti di situ. Masih banyak ya simbol-simbol yang lain yang nanti kita akan pelajari. Selain itu, hari ini kita akan belajar memahami kalimat argumentasi. Itu adalah kalimat yang mengungkapkan sebuah pendapat, ya, pendapat kita yang berhubungan misalkan dengan tanda-tanda tadi dan lalu lintas, misalkan saya tidak setuju dengan perilakumu hari ini. Nah, itu contoh ya. Ada lagi, saya sangat setuju. Kamu sudah mentaati rambu-rambu lalu lintas. Begitu. Ada lagi, wah saya sependapat dengan pendapatmu karena itu bisa menyelamatkan kita di jalan raya. Nah, itu adalah pendapat ya. Ya, untuk lebih menarik ya, kita putarkan ya. Bu Ari punya video untuk biar kalian itu tertarik ya. Bentar ya, saya putarkan video dulu. Ayo ini yo, ada masalah dengan videonya Bu Ari ini ya kayaknya. Saya enggak bisa putar ini. Mudah-mudahan bisa. Sebentar ya. Selalu terkendala seperti ini ya kalau ada Zoom itu. Sudah nampak anak-anak? Belum? Belum keluar filenya, Bu. Masih file, Bu. Supaya Oke. Ya, kita sepakati temanya apa, Bu? Bu Yuna ini? Bukan apa ininya apa? Kalau yang sekarang ini kan bukan Suara bunda kecil. Ya, suara bunda kecil. bukan kalau misalkan kita ini loh belum nampak yang juga ya. sekarang lagi kita bingung itu kan kayak SKP PKG pembelajaran ini loh, bukan gimana? Belum nampak ya ini. Di klik dulu Bu 2 kali videonya. Sudah nampak? Belum. Bagaimana ya ini ya? Laptopnya ini anak-anak kayaknya ya. Ada sini sudah anu ini ya. Iya, kecil sekali ya. Sudah terputar di sini. Karena suara saya, Bu.
Nah, saya coba lagi. Benar suara saya, Bu. Di YouTube ada nggak, Bu? Bu Ari, Halo, di YouTube ada? ada Pak? Alamat YouTube-nya ada ya? Ini belum kah Pak? Belum ya? Oh, ini sudah, sudah. Iya. Suaranya nggak terdengar, Bu. Iya, suaranya tapi tidak terdengar ini. Nah, saya Share sound harusnya. Yang soundnya belum di-share. Coba nggak pakai headset, Bu. Nah, itu kita agar kita itu melihat kanan dan kiri anak-anak ya. Ini karena suaranya tidak terdengar, Bu Ari yang menerangkan dari sini ya. Nah, itu ada mobil yang di starter itu ya. Nah, jadi kita tidak boleh mengendara sepeda motor atau mobil jika kita masih di bawah umur, termasuk kalian ya. Tidak boleh seperti itu. Akhirnya kalau kita tidak hati-hati, bisa merugikan sendiri. Bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nggak boleh berboncengan tiga seperti di gambar itu. Nah, akhirnya kita kena tilang atau bukti pelanggaran. Itu bersatu, keselamatan nomor satu katanya ya. Nah, itu menerangkan bahwa kecelakaan itu banyak terjadi juga di jalan raya, Cah. Dan setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Nah, itu adalah kalau kita bercanda ya meskipun dengan teman itu dengan suasana yang senang, tapi kalau tempatnya tidak tepat itu bisa menyebabkan kecelakaan juga. Itu tidak boleh menggunakan alat elektronik karena bisa mengurangi konsentrasi kita di jalan raya. Kita menggunakan zebra cross ya pada saat kita menyeberang jalan agar kita selamat.
Nah, itu kalau kita memang harus menggunakan transportasi umum di kota, ya, saat sekolah misalkan ya, kita harus tertib juga. Nah, itu apabila tertib, akhirnya kalian bisa mengalami kecelakaan juga. Nah, dan tidak boleh menggunakan kendaraan bak itu seperti itu ya. Nah, karena keamanannya itu tidak terjamin. Itu menandakan bahwa kita itu kalau berjalan kaki ya tidak boleh di tempat gelap ya, hindari tempat seperti itu untuk menjaga keamanan. Nah, kalau kita pulang sekolah, kita langsung saja ya menuju ke sekolah. Kita nggak usah mampir-mampir ke sana kemari ya. Nanti kalau ada orang yang tidak dikenal, kita pun juga nggak boleh anak-anak ya. Nggak boleh lalu berinteraksi banyak dengan orang yang belum kita kenal. Nah, sekian video dari Bu Ari ya, meskipun suaranya tidak nampak, tapi saya jelaskan seadanya ya, semampu saya. Nah, sekarang berhubungan dengan tadi, berhubungan dengan rambu-rambu lalu lintas di jalan, maka kita juga bisa membuat kalimat argumentasi ya. Misalkan, saya tidak setuju jika kamu sering bergurau di jalan raya. Contoh, ada lagi, saya setuju apabila kamu memakai helm di jalan. Tuh ya, itu contoh adalah dari kalimat argumentasi. Nah, kita lebih mantapnya ya, kita buka buku acuan kita yaitu tentang bacaan awas ya. Kita bukunya sekarang ya. Sudah nampak anak-anak ini ya? Sudah? Sudah nampak? Sudah. Sudah. Kita buka yang bacaannya ya. Bacaannya itu berjudul awas. Nanti setelah saya bagikan, setelah kita baca ya maaf, setelah kita baca bacaannya berjudul awas, nanti kita bisa mengerjakannya LKPD. LKPD pribadi sama LKPD yang kelompok. Ya. Bacalah cerita di bawah ini bersama teman kalian. Ini judulnya adalah awas. Bisa kalian baca ya. Rudi berangkat lebih pagi, kelompoknya piket hari ini mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu halaman. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi. Sebelah kanan dan kiri, jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan siap untuk melaju sekencang-kencangnya.
Nah, ini ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan ini ya. Tiba-tiba, tet, gitu, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju di sebelah sana? Lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya, tuh katanya ya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang, dia masih terkejut dan sekarang merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya, katanya. Hati ya, nak. Nah, itu adalah isi dari bacaan awas tadi. Nah, sekarang berdasarkan bacaan tadi, saya bagikan lembar kerja untuk dikerjakan ya. Ini saya bagi ya LKPD-nya. LKPD itu Cak? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada lembar kerjanya. Kita amati sebentar ya. Nah, kita bagi anak-anak ya. Kelas kita menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Aci, Agnes, Aisyah, Andita. Yang kedua, kelompok yang kedua Anfil, Ani, sama Anisaul. Kelompok yang ketiga, Dora, Endang, Ani, dan Fitri. Nah, saya bagi ya. Silakan. Kalau sudah dikerjakan, untuk LKPD yang 1.1, mungkin di antara kalian bisa untuk maju mempresentasikan ya. Ini, maaf ya tadi itu adalah jawabannya. Ini adalah LKPD yang pertama tadi. Mungkin bisa dibantu ke depan. Anfil bisa, Anfil? Anfil bisa? Nah, cara mengerjakannya ini adalah mengisi titik-titik di sini dengan kata bantu yang sudah ada di atasnya. Silakan ke depan yang bisa. Kelompok 1. Ya, Bu. Adi, Agnes, Aisyah, Andita. Ya. Dibaca ya, Silakan. Bu. Iya, iya, iya nak. Nomor 1, Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. 2, nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda. Ayo, nomor 3, ayo bergeraklah dengan sigap. Ya. Jangan bermalas-malasan. 4, Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. 5, helm dipakai melindungi kepala. Nomor 6, jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Ya, pinter ya. Betul sekali jawabannya. Ada yang jawabannya lain kira-kira? Iya, ada. Anfil ada pendapat yang lain? Anfil? Apa Dora? Aisyah? Apa yang lain? Betul ya? Betul. Nanti di akhir pembelajaran akan saya kasih apa ya? Saya kasih permen ya. Tadi baru beli permen ya, meskipun tidak banyak ya. Nah, kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan dulu. Saya ambil semuanya untuk LKPD 1.1-nya. Untuk yang
Kelompok 2-nya. Bisa dibacakan presentasi ke depan. Anfil, Ani, apa? Andi Saul. Coba diwakili kelompoknya. Anfil bisa Anfil. Ani, mana Ani? S bikin nandai. Ani, mana Ani? Oh, Ani sedang apa ya ini ya? Melamun ini Ani ya. Sama Bu jawabannya dengan Agnes tadi. Oh, bagaimana Ani? Anfil, bisa maju Anfil? Tadi bagaimana jawabannya yang Ani tadi? Sama enggak dengan jawabannya temannya tadi? Sama Bu jawabannya. Sama, Bu. sama iya. Ya sekarang kita lanjut ya ke kelompok 3. Dora, apa Endang, apa Eni, sama Fitri ya. Coba maju ke depan, salah satu aja ya. Mana Dora? Ada Dora? Mana Dora? Sudah selesai kah? Mana Dora ya? Mbak Dora. Masih melamun juga ya. Endang mana Endang? Endang? Bagaimana Endang? Ini jenenge apa? Klik cam. Oh sama ya? Apa ada pendapat yang lain? Lawannya Windows. Sama dengan pendapat yang lain, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Udah ya, saya tarik, nanti akan saya nilai. Lalu saya bagikan untuk LKPD yang kedua. Ya, sebelum mengerjakan, ditulis tanggal sama harinya, nama kalian, sama nama kelompoknya, kelompok berapa ya, tadi sudah saya bagi ya. Nah, ini masih berdasarkan teks tadi. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu sebentar ya. Sudah selesai kira-kira? Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, kira-kira kita bisa bahas ya. Nomor 1, di mana Rudi berada? Tadi di mana kira-kira anak-anak tadi Rudi tadi saat terjatuh tadi? Di mana? Jalan. Ya di jalan. Yang kedua, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Kenapa kira-kira tadi ya? Karena Rudi, kenapa Rudi tadi ya? Rudi tadi adalah sedang menerobos pada saat lampu masih berwarna merah. Mengapa Rudi, nomor 3 ya, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Tadi kenapa ya kira-kira ya? Karena Rudi tadi tergesa-gesa ya, jadi dia menerobos saja ya lampu tadi. Nomor 4, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Kira-kira betul apa salah tindakan Rudi tadi anak-anak? Salah, Bu. Salah ya, meskipun tergesa-gesa tidak bolehlah kita menerobos dan melanggar Lalu lintas. Betul. Nomor 5, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Bagaimana tadi? Sepeda motor tadi, pengendaranya juga salah karena dia juga tidak memakai helm. Jadi, ya betul. Jadi memakai helm itu bukan sekedar untuk mentaati tata tertib saja, tapi juga menjaga keselamatan diri kita, anak ya. Yang keenam, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah.
Pernah enggak kalian? Pernah enggak? Kalau enggak pernah kira-kira ya? Alhamdulillah enggak pernah ya, berarti kalian sudah mentaati tata tertib berkendara di jalan raya. Nah, ini kok pada diam semua ya? Mau apa? Mau apa? Permen ya? Apa es krim? Mau nyanyi. Mau nyanyi? Oh iya, betul nyanyi ya. Yuk, kita ikuti saja ya. Nanti saya berikan contoh ya. Se, prok, prok, prok. Ma, prok, prok, prok. Ngat, prok, prok, prok. Semangat. Begitu ya. Yuk kita coba yuk. 1, 2, 3. Se, Ma. ngat. Semangat. Betul ya. Tapi sudah loyo ya. Sudah hampir pulang ini ya mungkin ya. Pulang, Pak. Iya, pulang. Ya, sabar ya anak-anak ya. Iya, Bu. Setelah kita mengikuti pelajaran hari ini, kira-kira senang enggak hati kalian? Senang enggak? Iya, senang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi, pelajaran hari ini itu untuk apa ya anak-anak ya? Kita jadikan pencerminan ya bahwa mentaati rambu lalu lintas itu sangat penting karena untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang lain ya yang sedang berkendara. Ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini ya. Sebelum acara kita, maaf ya. Sebelum pelajaran kita tutup, kita lakukan doa dulu ya. Anfil mana Anfil? Fil, keluar le, berdoa yuk. Anfil masih ke kamar mandi, Bu. Oh iya, bisa yang lain ya diwakili, enggak apa-apa. Ani bisa Ani? Bisa, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Endang dan Bu Eni Oke, Pak. memberikan Untuk tanggapan. penampilan Bu Ari sudah bagus. Medianya juga menarik ya. Cuma videonya enggak terdengar suaranya. Itu Iya. saja Pak Ses dari saya. Oke, oke. Lanjut Bu Eni. Mungkin tadi kayaknya Bu Ari belum membacakan tujuannya kayaknya tadi ya. Iya. Iya, Iya, terlewat iya. mungkin. Jadi mungkin waktu awal itu sebaiknya tujuannya itu dibacakan. Cukup Iya, itu iya. saja dari saya. Monggo, Pak. Iya, iya. Terima kasih Bu Eni. Kelas 4 Bu Eni, Bu Arya. Iya, kelas 4 Pak. 4 ya, oke. Secara keseluruhan sudah bagus ya. Terus ini yang saya tanya ini sebenarnya nanti mau diajar makasih materi apa sebenarnya? Diulangi Pak, enggak kurang jelas ini Pak Kurang suaranya. jelas. Iya. Anak-anak ini diberi materi apa Mas saya? Diberi materi bahasa Indonesia Pak, yaitu tentang memahami rambu-rambu lalu lintas di jalan sama dengan memahami kalimat deskripsi ya. Deskripsi Pak yang berhubungan dengan pemahaman rambu-rambu tadi. Kalimat deskripsi. Iya. Kalimat argumentasi Pak. Argumentasi. Iya. Ini Kumer atau K13 nih Bu? Kurmer Pak. Kumer ya. Iya. Langkahnya pakai apa tadi Bu? Apanya Pak? Langkahnya pakai modelnya pakai PBL Pak. PBL ya. Iya. Baik, untuk suaranya sudah bagus, suaranya sudah lantang ya, sudah ini. Hanya kurang komunikatif gitu ya. Kurang komunikatif. Jadi kalau jurine di akademi itu kurang interaktif gitu ya. Tidak
nyanyinya nyanyi sendiri ya, tidak menyapa penonton gitu. Yang saya amati Iya, Pak. begitu. Iya, lebih banyak sendiri. Gitu loh. Sehingga teman-teman kelihatan ini boring ya, atau bisa sih kelihatan boring ya. Iya, Pak. Seperti waktu tadi membacakan apa ya, dialog kalau nggak salah ya, harusnya kan karena sudah kelas 4, harusnya Bu Ari menyuruh salah satu siswa untuk membacakan saja gitu loh. Karena coba Witri bacakan yang ini, jangan. Bukan gurunya, Pak ya? Ya kan kita maunya kan siswa kita yang aktif kan begitu. Iya. Kemudian sebenarnya ada yang terputus tadi. Terputus itu tadi kan sudah ada tayangan video di awal kan gitu dengan penjelasan, walaupun tadi tidak ada suaranya, nanti sudah dijelaskan oleh Bu Ari. Iya. Harusnya dari video itu sudah dibahas dari awal gitu. Artian tadi apa yang di video tadi yang dilihat gitu. Nah ditanya, ada tayangan apa misalkan. Itu saya tidak melihat di sana, di orientasi pembahasan itu nggak ada. Gitu loh. Nah, hanya saya kagetnya kok muncul itu di LK yang kedua kalau nggak salah. Iya. Iya. Atau LK kedua itu membahas video atau apa tadi ya? Benar, bahas video. Yang video LK yang kedua itu membahas tentang bacaan, Pak. Oh, yang bacaan malah. Iya. Yang tadi setelah video harusnya ada pembahasan. Jadi anak-anak kan di orientasi itu kan memahami konsep dulu kan, itu konsep. Misalkan dari kan tentang rambu misalkan ya, di video tadi ada rambu aja yang apa ya saja yang dilihat oleh anak-anak misalkan kan gitu. Oh ada rambu zebra cross misalkan, oh ada rambu tanda S misalkan, ada rambu tuh dilarang belok misalkan, tandanya apa. Dan dikuatkan mungkin dengan ya tanda-tanda rambu-rambu, harusnya ada tayangan gambar-gambar itu. Iya. Tadi saya sampaikan secara manual, Pak, tapi ya mungkin kurang jelas. Iya. Harusnya dikuatkan dengan itu. Iya, Pak. Kan mau menyampaikan itu kan. Iya. Itu kemudian apa ya, materi tentang termasuk membuat kalimat atau kalimat argumentasi dan untuk simbolnya itu menurut saya kurang gitu loh. Kalau mungkin kita mengenalkan anak simbol-simbol itu harusnya di LKPD itu yang muncul ini tentang simbol-simbol. Simbol-simbolnya, iya simbol. Misalkan LKPD pertama kan kita mengenalkan anak simbol-simbol tadi kan. Karena LKPD pertama gambar simbol-simbol, kemudian anak-anak mencari maknanya simbol-simbol ini artinya apa. Baru mungkin yang LKPD kedua membuat kalimat deskripsi itu. Saya lebih ke arah sana. Argumentasi ya, kalimat argumentasi ya. Argumentasi. Jadi kalau saya tadi lihat pertanyaannya kan sekitar dari percakapan tadi ya, yang itu bahasanya simpel-simpel, dan menurut saya masih belum mengena untuk materi yang membuat kalimat argumentasi. Oh iya, Pak. Itu jadi tips itu untuk pengajarannya. Kemudian sama ini loh ya, untuk datang sama ini ya, tanggapan. Jadi tadi ketika teman-teman LKPD tadi ketika presentasi harusnya ditanggapi dengan kelompok lain itu ya, juga masih belum tampak ya, dengan tanggapan. Iya, Pak. Intinya kalau saya di LKPD saya kurang sek LKPD-nya, jadi tidak mengenai dari materi yang disampaikan tadi ya, entah itu tentang rambu maupun kalimat argumentatif. Iya, Pak. Dan ketika presentasi harus ada tanggapan. Terus juga evaluasi. Ada evaluasi tadi Bu. Ya. Jadi setelah LKPD kedua langsung ditutup masalah tadi. Jadi belum ada soal evaluasi yang disampaikan tadi.
Harusnya kan ada evaluasi. Jadi setelah presentasi, kemudian ada tanggapan, kemudian ada penguatan dari yang sudah diajarkan itu, kemudian ada lembar evaluasi untuk mengetahui kemampuan secara individu. Jadi evaluasi belum ada. Kemudian saat penutupan itu juga masih belum matang di refleksinya, gitu. Refleksi sama simpulannya. Simpulan itu membuat simpulan itu bersama anak-anak. Jadi apa yang kita pelajari hari ini anak-anak gitu. Akan kita tunjuk anak-anak, misalkan perwakilan 2 atau 3 anak. Baru kita buat simpulan dari pembelajaran pada hari itu. Kemudian juga kesulitannya apa, kemudian misalkan kalau senang-senangnya di mana gitu. Kemudian ada rencana tindak lanjut, baru doa. Itu Ibu ya. Jadi intinya pembelajaran itu di sana. Jadi untuk semuanya, jadi di penutup seperti itu. Sebenarnya sudah bagus, suaranya sudah lantang tadi ya. Kemudian juga waktunya tadi sudah lewat banyak sebenarnya tadi. Lebih dari 30 menit sudah waktunya. Saya kira tadi ada sesuatu yang beda, tapi ternyata belum, masih datar-datar saja. Iya, Pak. Itu sementara dari saya, Bu Ari, nggih. Nggih, Pak. Terima kasih. Nggih, sama-sama.